Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi hari ini di rumah mertuanya Gara bersiap ke kantor dengan Ana yang telaten mengurus suaminya yaitu Gara. Lalu setelah selesai Gara mencium kandungan Ana yang sudah memasuki 1 bulan. Kap, Gara mencium perut istrinya. Papa kerja dulu ya sayangnya papa, ucap Gara. Ana tersenyum. Aku senang banget kakak cium anak kita. Iya sayang. Oh ya kakak pergi dulu kerja ya. Ikut dong. Sayang kamu tunggu di rumah aja sama ayah bunda. Mau ikut? Rengek Ana. Gara mengelengkan kepalanya kecil dan mengangguk. Ya udah yuk. Gara mengenggam tangan Ana untuk menuruni tangga berpamitan untuk pergi ke kantor bersama Ana. Ana dan Gara pun pergi ke kantor. Sesampainya di kantor Gara dan Ana masuk ke ruangan kerja Gara. Gara duduk di kursi kerjanya dan memulai pekerjaannya. Ana duduk di pangkuan Gara dengan posisi Ana duduk menyamping. Gara merangkulnya pinggang istrinya dengan tangan kirinya. Kak, lirih Ana memainkan kerah jas Gara. Kenapa sayang? Gara fokus menatap laptop yang ada di hadapannya. Lihat aku dulu. Nada manja Ana. Gara menatap istrinya. Iya sayang. Gara membenarkan cadar istrinya. Aku berat enggak? Enggak, kamu ringan. Ana langsung memeluk Gara dan menyandarkan kepalanya di dada Gara. Mau apa sayang? Buah nanas. Kan lagi hamil enggak boleh. Ana menenggelamkan wajahnya di dada Gara. Gara mengelus kepala istrinya. Es krim mau enggak? Tanya Gara. Ana mengangguk. Rasa vanila, ucap Ana mendogakan kepala melihat ke arah Gara. Tapi pingin mochi es krim vanila. Boleh. Lalu Gara menelpon pegawainya untuk membelikan 10 bungkus es krim mochi vanila. Setelah itu pegawainya mengetuk pintu ruang kerja Gara dan masuk melihat ke arah Gara dan istrinya Ana. Permisi Pak, Bu. Ini Pak es krim yang Bapak minta, ucap pegawainya lalu menaruh es krimnya di meja lalu keluar ruangan. Asyik, mata Ana berbinar lalu memakan es krim mochinya. Gara melihat Ana yang masuk duduk di pangkuannya sambil makan es krim pun, Gara melanjutkan pekerjaan kantornya. Kakak pegel enggak? Aku duduk di pangkuan kakak. Enggak sayang. Ana tersenyum di balik cadarnya dan menyodorkan es krim mochinya kepada Gara. Gara tersenyum dan menggigit es krim mochinya. Enak enggak? Enak banget. Habisin ya sayang itu es krim mochinya tuh masih ada 9 bungkus lagi. Siap. Gara mengunci pintu ruangan kerjanya dan membuka cadar Ana dan terlihatlah wajah cantik Ana. Ana tersenyum sambil makan es krim mochinya. Cantiknya nggak ada lawan emang istri kakak. Dasar gombal. Serius loh. Oh iya sayang kamu mau tiduran? Tanya Gara sambil menatap laptop yang ada di hadapannya. Kap. Ana mengecup bibir suaminya sekilas. Gara tersenyum. Oh, udah berani kiss tanpa diminta ya. Hihihi bawaan debay. Dasar sayang. Kak, aku mau bobo dong, ucap Ana lalu Gara melihat Ana dan mengangguk lalu memencet tombol otomatis dan ada ranjang cukup lumayan besar ada di dalam ruangan Gara. Tidurlah, ucap Gara. Ana mengangguk dan langsung menuju tempat tidur dan tiduran. Gara melepas jasnya dan melihat ke arah Ana yang tertidur pulas. Bungil manja banget. Tiap hari aja kamu manjanya Ana suka banget kakak tuh, gumam Gara. Lalu keluar ruangan kerja dan menguncinya secara otomatis. Lalu jam menunjukkan pukul 11 WIB. Ana terbangun dari tidurnya dan membuka matanya melihat sekeliling. Kakak, kakak di mana? Gumam Ana.
Di sini sayang, ucap Gara masuk ke ruangan kerjanya dan mengunci pintu ruangan kerjanya dan menghampiri Ana sambil membawa makanan. Lapar enggak? Kamu baru bangun? Gara duduk di samping Ana dan membelai pipi Ana. Ana memegang tangan Gara dan melihat Gara dengan wajah cute baru bangun tidur. Gemes banget Bumil, lapar. Ya udah nih kakak udah beliin kamu makanan. Kakak ada meeting 5 menit lagi kamu di sini ya jangan kemana-mana. Ikut, jangan dong. Tapi suapin aku makan. Ya udah boleh. Gara menyuapi Ana makan dan Ana memakan makanannya. Enak, iya dong, kan kakak yang suapin. Oh iya kak aku pingin sando strawberry. Ada tuh udah kakak beliin kamu tinggal makan. Pengertian banget. Iya sayang harus dong, kakak mau meeting dulu kamu makan ya. Ana mengangguk. Gara pun pergi meeting dan secara otomatis pintu ruangan kerja terkunci. Jam menunjukkan pukul 14. Gara selesai meeting dan masuk ke ruangan kerjanya dan melihat Ana dari atas sampai bawah. Nah, kenapa? Gara menghampiri. Nggak apa-apa kok kak cuma lelah aja. Ibu hamil gampang banget capek ya sayang. Gara duduk di ranjang tiba-tiba Ana duduk di pangkuan Gara dengan posisi menyamping Gara menahan tubuh Ana agar tidak jatuh. Ibu hamil memang gampang capek kak, kakak rapatnya lama. Udah makan belum? Maaf sayang meeting kakak penting, kakak udah makan kok. Kak. Nggak apa-apa kan aku duduk di pangkuan kakak kayak gini pas lagi berbadan dua. Nggak dong sayang, kamu itu kan istri kakak. Makasih ya kak. Iya sayang. Gara mengelus pipi istrinya dan menciumnya. Harum bayi. Iya dong kak aku kan kayak bayi. Yum dasar. Ana langsung memeluk Gara dan Gara membalas pelukannya sambil mengelus kepala belakang istrinya. Kak pulang yuk. Kamu mau pulang? Iya. Ke rumah kita apa ke rumah ayah bunda? Ke rumah papah mamahnya kakak aja ya. Ya Allah boleh sayang. Gara tertawa kecil dan mencium bibir istrinya sekilas. Ya udah yuk kita siap untuk pulang. Akhirnya Gara dan Ana pulang ke kantor dan menelpon ayah bundanya bahwa mereka akan ke rumah kediaman mertua Ana ortu dari Gara. Akhirnya Gara dan Ana sudah sampai di rumah mamah dan papahnya. Lalu mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia membukakan pintu dan tersenyum bahagia saat anak dan menantunya datang. Ya Allah kalian kesini nggak bilang sama mama. Ayo masuk, Nadia mengajak anak dan menantunya masuk dan mereka masuk duduk di sofa. Gimana keadaan kandungan kamu sayang Ana? Tanya Nadia. Alhamdulillah baik mama, mamah gimana kabarnya? Ucap Ana. Alhamdulillah mamah juga baik nak, ucap Nadia. Mah. Papa belum pulang. Tanya Gara. Emang tadi papa nggak ke kantor? Tanya Gara. Nggak lihat sih mah soalnya papa nggak ke kantor, ucap Gara. Assalamualaikum, ucap Rama semuanya menoleh ke arah sumber suara lalu duduk di sofa. Waalaikumsalam. Pah, dari mana sih? Jam segini baru pulang, Nadia melihat ke arah suaminya. Mah kantor kita yang satu lagi papa ngurusin di sana, ucap Rama. Ya udah papa bersih-bersih dulu, Rama ke kamar diikuti Nadia. Sayang yuk ke kamar kakak, Gara bangun dari duduknya melihat istrinya, ayo, lanjutnya. Gendong, ucap Ana. Gara langsung mengendong Ana ke kamarnya dan sesampainya di kamar Gara menidurkan Ana di ranjang empuk big size-nya.
Waktu menunjukkan pukul 20.30. Gara yang sedang duduk di ranjang sambil mengerjakan pekerjaan kantornya. Tiba-tiba Ana duduk di pangkuan Gara dengan posisi duduk menyamping. "Peluk," ucap Ana. Gara melihat istrinya dan memeluknya dan mendekapnya. "Kakak lagi kerja sayang." Tidak butuh waktu lama Ana tertidur di pelukan hangat Gara. Gara melepaskan pelukannya perlahan dan melihat Ana yang sedang tertidur pulas lalu membaringkannya di ranjang. "Kakak, aku nggak mau kakak ninggalin aku," ucap Ana. "Enggak akan sayang, ayo tidur, udah malam." Iya kak." Ana pun tertidur pulas bersama dengan Gara. Waktu berganti pagi hari, Ana yang sedang duduk di ruang tamu sambil mengelus perutnya bersama Nadia. "Kamu nginep aja di sini sampai lahiran sayang." "Iya mah," Ana tersenyum. Gara langsung duduk di samping Ana sambil mencium pipi istrinya membuat Nadia tersenyum melihatnya dan meninggalkan mereka berdua. "Pergi ke hotel yuk." "Ngapain?" nambah Ana. "Ikhlo ngomong tuh ya, ini aja belum lahir." Ana tertawa kecil sambil menamparkan pipi suaminya pelan. Gara langsung menahan tangan Ana dan mencium tangannya. "Kakak akan jagain kamu dan anak kita sayang." "Iya sayang, makasih ya." "Ayo ke hotel yuk." Serius ngajak ke hotel. "Iya sayang, spending time together." Seketika mata Ana berbinar dan langsung mengangguk. "Aku mau, ayo kak, kita pergi." "Ya udah yuk, siap-siap." Akhirnya Ana dan Gara bersiap-siap untuk pergi ke hotel, sambil pamitan kepada kedua orang tuanya Gara. Gara dan Ana pergi ke hotel. Ana mengemil di dalam mobil sambil sesekali menyuapi Gara yang sedang menyetir mobilnya. "Enak nggak?" "Enak sayang, kan kamu yang suapin kakak." Gombal. Ana dan Gara tertawa kecil sampai akhirnya mereka sampai di hotel. Mereka memesan kamar hotel dan masuk ke kamar hotel. "Aku seneng banget berduaan sama kakak." "Kakak juga sayang." Mereka berdua duduk di ranjang hotel big size. Tiba-tiba Gara mencium perut dan mengelus perut istrinya. "Sehat di dalam ya sayangnya papa." "Amin, amin." "Sayang, kamu mau makan di luar atau mau pesan di hotel?" tanya Gara sambil mengelus pipi istrinya. "Mau makan di luar boleh." "Boleh sayang, ayo, tapi kita bersih-bersih dulu dan siap-siap dulu." "Oke pak bos." Akhirnya mereka bersiap-siap untuk pergi ke restoran. Waktu menunjukkan pukul 20 WIB mereka keluar dari kamar hotel. Selesai bersiap langsung to restoran. Sesampainya di restoran mereka memesan makanan sambil berbincang-bincang. "Kak, aku seneng banget bisa berduaan lagi kik gini." "Syukurlah kalau kamu seneng sayang, kakak seneng banget." Sayang, apa istriku yang cantik." Gara mengelus pipi istrinya. Tersenyum di balik cadarnya. Sesampainya pelayan menghidangkan makanan di atas meja dan pelayan itu pun pergi. Gara dan Ana lalu menyantap makanannya saling menyuapi dan mengutamakan rasa sayang mereka. Lalu mereka berdua pun pulang ke hotel. Di hotel mereka berdua pun masuk ke kamar hotel dan Ana merebahkan tubuhnya di atas ranjang big size. Melihat istrinya tiduran, Gara tersenyum. "Capek banget." Gara mencium kening istrinya membuat Ana tersenyum dan mulai tertidur. Gara lalu melepaskan cadar istrinya dan tersenyum melihat wajah Ana. "Cantiknya bikin candu lihatnya," gumamnya melihat Ana sudah lelap tertidur. Gara berbaring di samping Ana dan tertidur. "Morning sayang." Gara memeluk istrinya dan kis pipi istrinya membuat Ana terbangun dari tidurnya dan melihat ke arah Gara. "Sayang, udah pagi ya?" "Iya sayang, masih ngantuk ya?" "Dikit sih kak, tapi nggak apa-apa." "Ya udah sayang, bobo lagi." "Enggak ah." "Kenapa?" "Kak, aku mau pulang dong kak." "Tiba-tiba minta pulang kenapa yang?" "Nggak tahu, tiba-tiba pengen pulang."
Dede bayinya udah nggak betah ya nak kamu, ucap Gara sambil mengelus perut istrinya. Pingin jalan-jalan gitu kak, naik mobil terus beli bakso bakar. Ana melihat Gara, Gara melihat Ana dan tersenyum. Masih pagi loh sayang, bakso bakar mana ada jam segini. Tapi ini anak kita yang mau. Ya udah kita cari penjual bakso bakarnya ya sayang, Gara mengecup pipi istrinya. Ya udah aku mandi dulu ya kak. Iya sayang, hati-hati awas licin. Ana bangun dari tempat tidur menuju kamar mandi untuk mandi. Selesai Ana mandi, Gara pun mandi dan tidak lama selesai. Mereka pun pergi untuk membeli makanan. Di perjalanan mencari bakso bakar Ana melihat penjual es kulkul. Akhirnya Ana merengek minta dibelikan es kulkul kepada Gara. Kakak aku ini itu es kulkul, ayo beli kakak. Nah, ini masih pagi ya Allah, Gara sambil fokus menyetir mobil. Nggak mau tahu pokoknya mau es kulkul. Ana marah. Sabar ya nak kamu, jangan ileran, nanti beli sendiri, gak usah minta ke papah kamu, ucap Ana dramatisasi. Gara langsung berhenti di pinggir jalan dan melihat Ana. Jangan marah, ya udah turun dari mobil kita beli es kukulnya. Asyik yuhu. Ana turun dari mobil bersama dengan suaminya Gara. Gara menggelengkan kepalanya sambil tersenyum melihat istrinya yang antusias membeli apa yang diinginkan. Tiba-tiba Ana didorong oleh seorang perempuan yang merebut antriannya. Langsung saja Gara menangkap Ana. Astagfirullah ya Allah, Gara memberdirikan Ana dan Ana berdiri melihatnya. Makasih kak, sama-sama, lagian kenapa sih main serobot antrian orang? Udah kak, nggak apa-apa, jangan dipermasalahkan. Nggak bisa dong nah, kalau anak kakak sama kamu kenapa-kenapa giman. Udah yuk kita pergi aja dari sini. Akhirnya Ana mengajak suaminya untuk pergi dan naik mobil lalu melajukan mobilnya. Perempuan kok gitu banget, ocehnya. Masih ngoceh aja kakak, udah nggak apa-apa lupain aja kenapa. Nggak, kakak mau balas dendam. Astagfirullah, enggak, kakak udah janji loh mau tobat buat nggak jadi mafia yang kejam. Gara terdiam dan melakukan mobilnya. Kak jangan ngambek dong, aku nggak apa-apa kok. Iya nggak sayang, sekarang kita cari bubur aja ya buat kamu sarapan, Ana mengangguk. Sesampainya di penjual bubur, Gara dan Ana memesan bubur lalu duduk untuk memakan buburnya dan tiba-tiba ada yang menyiram Ana dengan air hingga membuat Gara dan Ana terkejut. Astagfirullah, apa yang Anda lakukan? Gara bangun dari duduknya melihatnya. Ana melihat seorang wanita yang ada di hadapannya. Tuan maaf, saya tidak sengaja, mohon maaf. Wanita itu melihat Gara. Wanita itu pun terkejut dan melihat Gara. Loh Catherine Veronica, ucap Gara. Loh Gara, astaga, ucap Catherine. Di part sebelumnya autor udah kenalin siapa Catherine Veronica, jadi semenjak kejadian waktu itu Catherine menjauh dari Gara, namun ternyata pertemuan itu membuat Bumil merasakan cemburu. Lain kali kalau jalan lebih berhati-hati. Iya. Sorry nggak sengaja, tiba-tiba Catherine memegang tangan Gara. It's okay, Gara melepaskan tangannya dan melihat ke arah Ana. Ana, ayo kita pulang aja yuk. Gara pergi bersama Ana meninggal Catherine. Kayaknya istrinya lagi hamil anaknya Gara deh, gue langsung ditinggal gini aja lagi kesel banget deh batin Catherine yang ditinggal pergi oleh Ana dan Gara. Di mobil Gara melihat ke arah Ana yang sedari tadi diam. Kenapa sayang? Enggak, ketusnya. Kok mukanya kayak bete gitu? Kakak lihat aku basah karena air, kesalnya. Ya udah kita kan ini mau pulang jadi kamu bisa ganti baju. Kakak nggak marahin Catherine tuh. Kayaknya kakak masih suka ya. Ana wajahnya cemberut di balik cadarnya. Loh kok ngomong gitu, kalau kakak suka lagi gimana?
Canda Gara namun membuat Ana langsung diam cemberut dan main HP. Gara hanya cekikikan melihat tingkah istrinya. Akhirnya mereka sampai di rumahnya dan Ana turun dari mobil, masuk rumah menuju ke kamar sambil kesal. Diikuti dengan Gara. Sesampainya di kamar Ana langsung mengganti pakaiannya di kamar mandi. Kenapa sih? Kakak tuh nggak marahin itu Katrin, jangan-jangan karena mantan jadi nggak dimarahin. Ih kesel deh, gerutunya di dalam kamar mandi. Ana keluar kamar mandi dan melihat Bara yang mengecek pekerjaan kantornya di laptop. Mim. Ana berdehem namun Gara mengacuhkannya. KHMMM, Ana berdehem kembali. Gara melihat ke arah Ana dan mengangkat satu alisnya. Sayang kenapa? Lagi apa? Pasti lagi sama Katrin kan? Kok sudzon sama suami sendiri? Kakak lagi ngerjain pekerjaan kantor. Bohong. Kamu cemburu sama Katrin ya? Pakek ditanya lagi tahu. Ana batmut. Buhhggh. Suara pintu ditutup dengan kencang oleh Ana. Ana ke dapur untuk membuat susu ibu hamil. Gara langsung pergi menyusul istrinya dan meninggalkan pekerjaan kantor dengan laptop yang terbuka. Ucap Ana terkejut saat suaminya memeluk dari belakang. Sayang, lepas, Kak. Ana melepaskan pelukannya. Main yuk nah, ajak Gara. Main apa? Kuda-kudaan. Apa? Ana memukul tangan Gara, membuat sang empu kesakitan. Duh, jangan gitu Apa sih? Kan nggak vulgar bahasanya. Ya tetep aja nggak boleh. Nah, kamu tahu nggak ibu hamil itu membutuhkan sentuhan bercinta. Ana membelalakkan matanya langsung berbalik badan ke arah Gara. Kata siapa? Dokter. Ana langsung mencubit perut Gara membuat sang empu kesakitan. Nah aduh, kamu kenapa sih main cubit? Aja sakit nih. Maaf abis kakak ngeselin. Ayo nah Ana. Lagi hamil. Gara memeluk istrinya. Dia tahu istrinya cemburu pada Katrin, dan cukup sulit untuk membujuk Ana. Jalan yuk. Nggak kakak. Sayang. Gak. Ana pergi meninggalkan Gara. Gara diam melihat Ana yang pergi. Cemburu banget Bumil. Oh Tuhan, rasanya gemas sekali, ingin aku melahapnya, gumam Gara. Trer. Handphone Gara berbunyi. Ana melihat siapa yang menelepon dan tertulis nama yang menelepon. Katrin. Mau apa sih sebenarnya? Jangan-jangan mereka punya hubungan lagi. Gara masuk kamar dan melihat Ana memegang handphonenya dan menghampirinya. Sayang. Kakak tuh masih ada hubungan apa sama Katrin? Tega banget, malah duain aku. Cerocos Ana. Tunggu dulu, apa kamu marah-marah? Tegasnya. Kakak selingkuh kan? Astaga, kata siapa? Gara mulai emosi. Kakak jahat. PLAKK. 2 kali tamparan mendarat di pipi Ana, membuat Ana terdiam sambil memegang pipinya yang terasa panas akibat tamparan keras dari Gara. Gara terdiam dan menyadari bahwa dirinya menamparkan pipi istrinya sendiri, bahkan yang sedang berbadan 2 itu. Ana, kakak minta maaf. Gara mendekat namun Ana berjalan mundur sambil meneteskan air matanya. Jangan mendekat. Tegas Ana dan langsung pergi berlari kecil keluar kamar dan duduk di dekat kolam renang sambil menangis di balik cadarnya. Gara duduk di samping Ana. Ana langsung berhenti menangis dan menghapus air matanya. Sayang, maafin kakak, tamparan kakak sakit ya. Gara langsung membuka cadar istrinya dan melihat pipi istrinya yang memerah karena ulahnya. Gara langsung mengusap pipi istrinya. Kap. Gara mencium pipi istrinya, sehingga membuat Ana tersenyum manis. Gara langsung memberikan buket coklat untuk Ana. Buat kamu sayang. Terima kasih. Ana langsung mengambil buket coklatnya dan membuka satu bungkus coklatnya dan memakannya.
Enak, Gara sambil mengelus pipi istrinya. Ana mengangguk tersenyum dan melihat Gara. Aku minta maaf, aku cemburu saat Catherine menelpon ke HP kakak. Udah lupain aja, kakak juga minta maaf tadi kakak emosi. Enggak papa. Iya sayang. Catherine telpon mau apa? Nanti kakak tanyain, udah kamu makan aja coklatnya. Ana menyodorkan coklat kepada Gara, bukannya Gara memakan coklatnya, Gara malah memakan coklat yang ada di mulut Ana, dan lama-kelamaan berubah menjadi lumatan untuk Gara dan Ana. Kakak, kesal Ana mendorong tubuh Gara sedikit menjauh. Manis, wajah Gara tanpa dosa. Ih kakak ngapain sih? Kiss. Bukan kiss itu mah lumayan. Celetuk Ana cemberut. Tapi bikin nagihkan. Enggak, Gara sekarang berada di sofa di dalam kamar sambil menatap laptop yang ada di hadapannya. Laptop terus. Sindir Ana membuat Gara menoleh. Sini, suruh Gara. Ana menghampiri Gara dan duduk di pangkuannya, posisi duduk menyamping. Kenapa sih bumil? Gara mengelus pipi istrinya yang tidak memakai cadarnya. Kakak nggak perhatiin aku. Nggak perhatiin kamu. Terus kakak udah nggak ke kantor berhari-hari demi nemenin kamu, itu apa namanya? Gara tersenyum mencubit lembut pipi istrinya. Tiba-tiba Ana menatap wajah suaminya yang memang sangat tampan jika dilihat dengan dekat. Apa lihatin kakak? Nggak isger banget, elaknya. Dasar, nggak mau ngaku. Kakak, rengeknya. Apa sayang apa? Ucap Gara lembut mendekatkan wajahnya dengan wajah Ana. Ana sedikit menjauhkan wajahnya namun pergerakannya ditahan oleh tangan kiri Gara yang menahan punggung Ana. Kap. Gara mengecup bibir istrinya sehingga membuat jantung Ana rasanya ingin copot dari tempatnya. Kakak, protes Ana cemberut dan memalingkan wajahnya. Gara menatap Ana dan tersenyum lalu memegang dagu istrinya agar menatap dirinya. Cemburu sama Catherine betul sayang. Ana berdehem matanya melihat ke arah lain. Aku nggak ada hubungan apapun sama Catherine, kamu percaya aku. Aku kamu. Nggak salah nih Kak Gara, biasanya kakak Ana, ini rubah jadi aku kamu panggilannya, batin Ana. Kamu kok diem aja? Gara mencium pipi istrinya. Iya sayang aku cemburu. Kamu percaya aku nggak ada hubungan apapun sama Catherine? Percaya sayang. Makasih sayang. Ana memeluk suaminya. Gara membalas pelukannya sambil mengerjakan pekerjaan kantornya. Ana memainkan handphone Gara. Notifikasi pesan masuk untuk Gara. Segera Ana lihat siapa yang mengirimkan pesan. Catherine Veronica, online. Beb, apa? Ini dengan istrinya. Anda nggak malu panggil suami orang Beb? Nggak tuh. Sorry. Ya, kan Anda yang rebut pacar orang. Istighfar Mbak, jangan ngehalu. Jangan ganggu suami saya Mbak. Obrolan selesai. Catherine, aku blokir aja nomornya supaya nggak ganggu kita lagi. Ana memblokir kontak Catherine. Iya sayang, nggak apa-apa, terserah kamu aja. Nggak marah. Nggak dong. Gara mencium bibir istrinya sekilas membuat Ana tersipu malu. Kakak, aku mau tanya. Raut wajah Ana menjadi lebih serius membuat suasana menjadi lebih tegang. Tanya apa? Jawab Gara santai. Kenapa sih Catherine masih suka ngejar-ngejar kakak? Raut wajahnya sangat cemberut. Kata siapa sih kamu? Gara mencium pipi istrinya. Kata aku barusan, masih anget aku ngomong. Ana memanyunkan bibirnya, Gara langsung menciumnya. Lalu terjadilah adegan suami istri. Bersambung.